Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga keadaan kalian semua sehat walafiat. Semoga selalu dalam karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ibadah dan karakteristiknya. Coba anak sekalian jelaskan apa itu ibadah dan karakteristiknya. Nah, dipersilakan untuk membuka baik itu Google-nya maupun buku pelajarannya untuk mencari bahan tersebut. Baik Pak, di sini Ulun ingin menjelaskan tentang ibadah. Ibadah itu ialah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah SWT atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Kalau karakteristiknya itu yaitu yang pertama khusyuk, yang kedua tidak memikirkan sesuatu hal yang mengganjal, yang ketiga beragama Islam, yang keempat berakal sehat. Itu Pak. Ya. Yang pertama tadi ibadah itu. Nah, ibadah itu secara bahasa merupakan tunduk atau patuhnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah dari segi istilah adalah segala yang mencakup perkataan maupun perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, baik dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam Al-Quran surah Al-Zariyah ayat 56 dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan jin manusia untuk menyembah atau mengabdi kepadanya. Nah, dan sedangkan dalam ayat Al-Baqarah ayat 21 di sana diterangkan bahwasanya Allah menyerukan kepada manusia untuk menyembahnya karena ia telah menciptakannya dan orang-orang sebelum ia atau sebelum kita ini. Nah, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada macam-macam ibadah. Nah, coba anak-anak sekalian jelaskan apa itu ibadah mahdah dan apa itu ibadah gairul mahdah. Baik Pak, kalau ibadah mahdah itu merupakan sebuah ibadah yang merupakan wujud penghambaan murni seorang hamba kepada Tuhannya. Dan di dalam ibadah mahdah ini, seorang hamba seakan terhubung langsung dengan Tuhannya melalui serangkaian ritual ibadah sesuai dengan yang diisyaratkan. Dan juga ibadah ini menyangkut pada unsur harta seperti halnya zakat dan sedekah. Sedangkan kalau ibadah ghairul mahdah ini itu ialah ibadah yang terdapat kaitan dengan sebuah harta, namun akan tetapi juga terkandung gerakan fisik di dalamnya. Contohnya itu seperti haji dan juga umroh. Itu Pak. Ya, baik. Nah, Bapak menerangkan sedikit contoh dari ibadah mahdah. Nah, contohnya adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, ibadah mahdah ini adalah ibadah yang langsung bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan tersebut. Nah, sedangkan ibadah gairul mahdah adalah ibadah yang kita lakukan melalui perantara seperti makhluk. Nah, dengan berbuat atau tolong-menolong terhadap fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan serangkaian dari perbuatan ibadah dari segi gairul ma'dah. Nah, selanjutnya tujuan ibadah dalam Islam. Nah, di sini ada Bapak contohkan dua. Yang pertama itu membersihkan
mensucikan dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan ibadah di sini bukan ingin dipandang oleh makhluk, melainkan ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui serangkaian perbuatan yang ia perbuat. Nah, jangan sekali-kali anak-anak murid Bapak sekalian mengharapkan balasan kebaikan kita dari makhluk. Nah, karena seakan-akan kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, ibadah sendiri mempunyai keterkaitan dengan aktivitas manusia. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tentang ibadah ghairu ma'dah tadi, ada tolong menolong terhadap orang lain, terhadap fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga yang baik. Nah, itu merupakan serangkaian dari aktivitas manusia. Nah, adapun yang dilakukan manusia baik bersifat nilainya itu ibadah, nah itu tuh tergantung terhadap niat. Nah, misalnya anak-anak murid Bapak sekalian melakukan kebaikan dengan mengharapkan ridha Allah semata dan tidak mengharapkan dari makhluk yang lain, maka senantiasa ibadahnya itu insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun jika anak-anak sekalian mengharapkan semacam balasan atau ganjaran dari orang yang ia balas, nah maka ibadahnya itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perbuatan tersebut juga bukanlah sebuah perbuatan terpuji. Nah, jadi Bapak harapkan jangan sekali-kali. Nah, baiklah. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan kepada anak sekalian untuk membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini dan menggali lebih dalam lagi tentang apa itu ibadah, karakteristik dan karakteristiknya. Nah, bisa dikumpulkan tugasnya pada Senin hari akan datang ini. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.